Lalu apa hubungannya Sing Chong Pohai dengan Buddhisme? Apakah Buddhisme mengenal adanya Sing Chong Pohai? Buddhisme lebih menitik beratkan bagaimana seseorang mencapai tingkat kesucian. Sedangkan Sing Chong Pohai ini nuansanya adalah lebih kepada duniawi. Kesejahteraannya. Ya, kesejahteraan, keselamatan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di acara podcast kita Like Old Wisdom. Ya, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya sapa dulu tamu saya. Namo Buddhaya, Romo Jeffrey. Namo Buddhaya, sis. Iya, jadi saya akan memperkenalkan dulu ya narsum kita kali ini ya. Dia tuh adalah seorang pandita MBI ya, Romo ya, sejak tahun 2009 sampai saat ini. Juga mantan ketua Pandita MBI DKI periode 2013 sampai dengan 2017. Dan juga beliau adalah seorang konsultan Pazi Qimen Tunxia dan numerologi. Jadi konsultan ya, seorang konsultan, juga konsultan parapsikologi, perencanaan keuangan, dan juga asisten mental meditasi twin. Panjang sekali Mo. Ini paket komplit ini. Paket komplit nih. Ya Mo, ini sudah lihat ini biobatannya, kayaknya ini berhubungan ini nih dengan Imlek yang sudah dekat. Biasanya kalau Imlek sudah dekat itu orang lagi sih, keberuntungan saya apa sih di tahun depan, tahun ular kayu, ada ciong enggak, ya kan? Itu jadi kepanikan Romo ya. Jadi kira-kira bagaimana pandangan Romo, ya kan, mengenai di dalam agama Buddha kita ini loh kan, Romo kan pandita ya. Di dalam agama Buddha itu kita mengenal nggak yang namanya ciong itu, ya? Oke, di dalam Buddhisme kita tidak mengenal Chong. Chong itu bahasa Hokkien ya, Iya. bahasa Mandarinnya Chong. Sebetulnya yang kita kenal di dalam ilmu metafisika Tiongkok kuno bukan hanya Chong, tapi kita punya 4, yaitu Sing, hukuman, Chong, kontra, against, Ya. Po, pecah, Hai, mencelakai. Jadi sebetulnya ada 4, bukan hanya Cheong, tapi kita mengenal Sing, Chong, Po, Hai. Lalu apa hubungannya Sing, Chong, Po, Hai dengan Buddhisme? Apakah Buddhisme mengenal adanya Sing, Chong, Po, Hai? Buddhisme lebih menitik beratkan bagaimana seseorang mencapai tingkat kesucian. Sedangkan Sing, Chong, Po, Hai ini nuansanya adalah lebih kepada duniawi. Kesejahteraannya. Ya, kesejahteraan, keselamatan. Sing Chong Po Hai ini lebih kepada ilmu metafisika Tiongkok kuno yang berasal dari Taoism, bukan dari Buddhism. Berarti ilmu ini ya, bukan Betul. Ramalan ya. Jadi bukan termasuk ramalan, tapi ilmu yang sudah ada bisa dipelajari. Bisa dipelajari oleh siapa saja, karena ini dari ilmu metafisika Tiongkok kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Jadi bukan klinik, tidak ada gaib-gaib di dalam ilmu metafisika Tiongkok kuno ini. Jangan garis bawahi 100% ilmu pengetahuan. Ya. Betul. Logik ya, sangat-sangat logik ini. Ayo Romo diteruskan. Oke, untuk tahun ini adalah tahun Ise. Se adalah ular, I adalah kayu, jadi tahun ular kayu. Ise. Ya, Ise tahun ular kayu. Tahun lalu kita mempunyai tahun naga kayu. Naga kayu, Jia Chen. Jia tuh kayunya positif, kayu yang. Kalau I, kayunya kayu negatif, kayu in. Jadi kayu itu punya 2. Positif dan negatif. Negatif, positif. Jadi tahun kemarin
naganya naga kayu, kayunya positif. Tahun ini ular kayu, kayunya kayu yang negatif. Waduh, ada dampaknya apa nih? Serem nih dengarnya. Nah, sio-sio apa sih yang Iya. kurang bagus di tahun Ise, di tahun ular kayu ini? Kayu. Oke, seperti kita ketahui, kita mengenal 12 sio dalam Chinese zodiac. Iya. Diawali dengan sio tikus dan diakhiri dengan sio babi. Iya. Nah, dari 12 sio, saya sebagai seorang konsultan Pak Ze, saya melihatnya dari sisi Pak Ze ya. Karena kadang-kadang saya bingung kalau lihat di TikTok, lihat di grup WA, mereka bilang yang tidak bagus ini, itu, asbut. Karena mereka bukan konsultan. Bahkan saya pernah melihat di YouTube, orang yang nggak mengerti Pak Ze sama sekali, berani bilang sio ini nggak bagus, sio itu bagus. Ya, kalau saya berani mempertanggungjawabkan sih, karena saya adalah seorang konsultan Pak Ze. Oke, sio yang tidak baik untuk ini tahun adalah macan. Macan, berarti macan adalah orang-orang yang lahir pada tahun 62, 74, 86, terus 98, dan seterusnya. Macan, tahun ini, di tahun Ise, di tahun ular kayu, punya dua kriteria yang tidak bagus. Pertama adalah sing, hukuman. Kedua adalah hai, mencelakai. Nah, sing, hukuman. Hukuman macam apa sih? Di dalam Pak Ze, kita mengenal 4 jenis hukuman. Pertama adalah hukuman asusila. Ini khusus untuk sio-sio tertentu. Saya tidak akan jelaskan sekarang. Hukuman asusila. Yang kedua adalah hukuman penindasan. Jadi ditindas oleh orang-orang yang lebih tinggi jabatannya untuk sio-sio tertentu. Yang ketiga adalah cesing, hukuman sendiri. Karena melakukan kebodohan, akhirnya orang itu menjadi menderita. Nah, itu juga khusus untuk sio-sio tertentu. Kesalahan sendiri ya. Nah, untuk si macan di tahun Ise ini, di tahun ular kayu, singnya hukumannya adalah hukuman tidak berterima kasih. Gimana maksudnya? Udah hukuman tidak berterima kasih. Contoh, kita menolong orang kesusahan kita tolong. Iya. Bukan dia berterima kasih kepada kita, malah dia menjelek-jelekan nama kita. Oh, udah ditolong malah menjelekkan kita. Oh. Jadi untuk orang-orang yang sio macan, hati-hati. Kalau sudah menolong orang, lupakan bahwa Anda pernah menolong orang itu. Karena kalau Anda kena sing, hukuman tidak berterima kasih, Anda akan kecewa. Jadi kalau sudah tolong orang, lupakan bahwa kita pernah menolong orang itu. Yang kedua, orang-orang sio macan juga kena hai. Hai mencelakai. Nah, hai ini tentunya lebih buruk, jauh lebih buruk daripada sing yang tadi. Karena sing yang tadi hanya hukuman tidak mengenal budi. Hai ini mencelakai. Berarti kita punya potensi untuk dicelakai oleh orang. Berarti bisa berperkara hukum dong biasanya nih. Bisa berperkara hukum, bisa dicelakai secara fisik oleh lawan-lawan kita, oleh pesaing-pesaing kita. Jadi hati-hati untuk orang yang sio macan ya. Karena kena sing dan kena hai. Dua macam nih. Lalu yang berikutnya. Dua lagi. Sio yang tidak bagus adalah sio ular. Tahun ini, tahun 2025 ini adalah tahun Ihai. Maaf. Tahun Ise. Kayu. Ya, Ise. Ular kayu. Jadi penguasanya ada ular. Lalu orang-orang yang lahir tahun 65, 77, 89, mereka mengklaim saya ular. Kalau merasa paling beruntung, ternyata paling bahaya. Kalau saya umpamakan ini ularnya ular KW. Penguasanya adalah penguasa ular yang ori. Nah, jadi ular KW ini, orang-orang yang sio ular, dia kena tekanan. Dia kena soya li. Dia kena tekanan.
dari penguasa tahun itu sendiri. Oh, kena tekanan. Berarti sio ular juga bukan penguasa tahun ya, harus jadi hati-hati, kena tekanan lagi. Dia kena tekanan dari penguasa tahun, dan yang paling berat tekanannya adalah orang-orang yang lahir pada tahun 65. 65. Wah, Berarti di tahun ini usianya adalah 60 tahun. Secara sio usianya 61 tahun. Nah, orang-orang yang lahir tahun 65 kena Fu-in. Fu-in adalah pilar yang sama. Ketika dia lahir tahun 65, itu tahunnya tahun ular kayu, Ise. Dan tahun ini adalah tahun ular kayu, Ise. Jadi semuanya sama. Antara tahun 65 dengan tahun 2025. Itu yang disebut dengan Fu-in. Dalam Pace, Fu-in, pilar yang sama. Dan pilar yang sama ini tidak bagus. Khususnya untuk orang-orang yang berusia 60 tahun. Karena ini bisa berhubungan dengan nyawa. Berarti ada bahaya gitu ya. Betul. Betul. Lalu selanjutnya, yang tidak bagus adalah orang-orang yang bersio monyet. Bersio monyet? Sio monyet dia kena sing, kena hukuman. Dan kena po, pecah. Ya. Sing, saya katakan tadi, ada 4 jenis hukuman. Sing hukuman, ada 4 jenis. Tapi sing untuk orang yang bersio monyet di tahun ular kayu ini, singnya sama seperti sing orang yang bersio macan. Hukuman tidak mengenal budi. Hukuman tidak mengenal budi, sama. Yang kedua adalah po. Pecah. Hati-hati. Orang yang bersio monyet, ya, tolong kontrol emosi. Harus jaga emosi. Kontrol emosi dengan siapa? Dengan pasangan. Entah suami atau istri. Dengan anak. Dengan teman. Dengan teman-teman di organisasi. Wah, harus hati-hati jaga mulut nih. Teman kantor. Karena kalau tidak bisa mengontrol emosi, dia akan terjadi po dan pecah. Kalau po dengan istri, akan terjadi perceraian. Wah, bahaya ini. Kalau dia po dengan suami, dia akan terjadi perceraian. Po dengan anak, hubungan dengan anak akan menjadi renggang. Anak tidak akan lagi happy berada di rumah. Kalau dalam organisasi, dia tidak setuju dengan forum, maka dia akan mengundurkan diri keluar. Ini akan terjadi po. Pecah. Dengan rekan bisnis, kalau dia tidak bisa mengontrol emosi, akan terjadi bubar kongsi. Jadi hati-hati untuk orang yang bersio monyet, karena kena sing dan kena po, pecah. Dan yang terakhir, yang paling buruk dari 4 sio yang tidak baik ini adalah sio babi. Paling tidak bagus nih. Paling buruk, sio babi ini kena cong. Chong bahasa Mandarin, bahasa Hokkiannya kita sering bilang ciong. Ciong itu adalah kontra. Karena kalau kita melihat susunan dari 12 sio, antara ular dengan babi itu adalah tegak lurus. Setiap sio yang tidak tegak, setiap sio yang tegak lurus itu adalah ciong. Dan itu sangat-sangat buruk. Buruk untuk apa? Buruk untuk bisnis, buruk untuk kesehatan. Kesehatan juga kena, bisnis, kesehatan. Buruk untuk hubungan dengan pasangan, dengan teman. Jadi sio babi adalah sio yang paling tidak baik di tahun ular kayu ini. Aku sio babi itu gimana nih Mo? Ada sambung dulu, nanti kita udah curhat. Oke, lalu. Tadi saya membahas 4 sio yang tidak bagus di tahun Ise, di tahun ular kayu. Sekarang saya akan membahas sio-sio yang baik di tahun ular kayu ini. Yang pertama adalah sio monyet. Sio monyet. Ya. Aneh kan? Tadi kan udah buruk, kok tiba-tiba berubah jadi baik? Monyet ini adalah sio yang unik. Monyet ini adalah sio yang unik di tahun ular kayu. Di satu pihak dia buruk karena tadi dia kena sing, hukuman tidak berterima kasih, dan po, pecah. Tapi di lain pihak, antara ular penguasa tahun ini dengan monyet,
itu adalah membentuk Liu He, 6 kombinasi. 6 kombinasi Liu He ya. Liu He itu dalam Pace disebut 6 kombinasi. Nah, sio ular dengan sio monyet ketika dia berkombinasi, dia berubah menjadi elemen air. Oh, berubah menjadi air. Nah, orang-orang ya yang bersio monyet dan membutuhkan air sebagai elemen penolong, dia akan bagus tahun ini. Tetapi bila air bukanlah elemen penolong dia, air bukan elemen yang disukai, tetap mengalami. Tetap nggak dapat apa-apa. Oh, berarti harus yang sesuai dengan kebutuhan elemennya air gitu. Nah, jadi sekarang gini, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu butuh elemen apa? Itu harus dilihat Pace-nya secara keseluruhan. Bukan hanya dari tahun kelahiran. Contoh, orang lahirnya tahun 66, itu bersio kuda api. Maka dia bilang, saya membutuhkan api. No, tidak seperti itu. Untuk mengetahui elemen apa yang dibutuhkan oleh seseorang, elemen yang disukai, yang dibutuhkan, dan elemen yang tidak disukai, tidak dibutuhkan, harus dilihat komposisi Pace-nya secara lengkap. Oh, kombinasinya. Harus ada jam kelahiran, ada jam, ada hari, jam, ada bulan, ada tahun. Dari komposisi yang lengkap itu, baru kita bisa mengetahui elemen apa yang disukai, elemen apa yang dibutuhkan. Nah, kalau orang bersio monyet itu membutuhkan elemen air, di tahun ini dia akan bagus. Jadi cocok. Karena kombinasi ular dengan monyet itu berubah menjadi air. Kalau air bukan elemen yang disukai, air bukan elemen yang dibutuhkan, ya netral saja. Netral. Nggak akan membantu dia. Oh, tidak. Oke. Yang kedua adalah sio ayam. Sio ayam. Ular dengan ayam ini membentuk sanhe. Sanhe. 3 kombinasi. 3 kombinasi. Ular dengan ayam ketika berkombinasi berubah menjadi elemen logam. Oh, berubah menjadi elemen logam. Tadi berubah menjadi air, berubah jadi kalau logam. Tadi si ular ya berkombinasi dengan monyet, dia berubah menjadi elemen air. Ular berkombinasi dengan ayam, dia berubah menjadi elemen logam. Nah, untuk orang-orang yang butuh logam, pas gitu. Dia butuh logam, dia akan bagus tahun ini. Katakan logam adalah elemen yang dibutuhkan. Logam adalah elemen yang bisa membantu dia. Dia akan bagus. Tapi sebaliknya, bila logam adalah elemen yang tidak disukai, elemen yang tidak dibutuhkan, percuma. Percuma ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak bisa mendatangkan manfaat. Karena yang dibutuhkan ada beda ya. Nah, yang ketiga adalah sio kuda. Sio kuda. Antara sio ular dengan sio kuda itu menjadi panhui, setengah musim. Oh, setengah musim. Ya, seharusnya kalau 3 musim sanhui adalah ular, kuda, dan kambing. Tapi karena di sini kan sionya hanya sio kuda. Yang berdekatan dengan si ular hanyalah kuda. Jadi kambing tidak dihitung. Antara sio ular dengan sio kuda itu disebut setengah kombinasi musim panhui, dan itu menghasilkan elemen api. Menghasilkan api. Ular ketika berkombinasi musim dengan kuda, dia menjadi elemen api. Bagi orang-orang yang membutuhkan elemen api, bagi orang-orang yang elemen penolongnya adalah api, dia akan bagus banget tahun ini. Tapi bila api bukan elemen yang disukai, api bukan elemen penolongnya, ya mubazir. Tidak bisa membantu. Ya. Jadi elemen yang tadi saya sebutkan adalah syarat dan ketentuan berlaku. Bagus, tapi ada syarat dan ketentuan. Nah, lalu bagaimana dengan sio-sio yang lain? Sio-sio yang lain itu netral. Oh, berarti tidak terlalu... Tidak baik, tidak buruk. Dia netral. Sio apa saja sih yang netral? Pertama, tikus. Tikus sebenarnya adalah mangsa ular nih kan. Yang jadi netral ya. Itu dalam dunia binatang, tikus dimangsa oleh ular, tapi tidak di dalam sio ya. Yang netral adalah tikus, kedua adalah kerbau, kerbau, ketiga adalah kelinci,
kelinci. keempat naga, kelima kambing, keenam anjing. Anjing di tahun 2024 ini yang paling buruk. Dia kena ciong. Karena anjing sangat-sangat lemah di tahun naga. Tetapi di tahun depan, ketika sudah memasuki tahun Isa, ular kayu, anjing sudah terbebas dan dia menjadi netral. Sio anjing udah aman nih. Sudah bahas ini. Ini kan yang ciong sudah, yang bagus juga sudah. Terus bagaimana dengan kalau yang arah sembahyang nih? Biasanya nih arah sembahyang dewa rezekinya ada di mana nih? Biasanya sih gitu ya istilahnya ya. Mau ke arah mana nih kalau mau sembahyang? Oke, untuk tahun ini arah sembahyang yang baik adalah menghadap Tenggara. Tenggara. Tenggara is the best direction. Tenggara adalah arah yang baik untuk sembahyang pada malam tahun baru Imlek dan hari tahun baru Imleknya. Jam terbaik untuk sembahyang. Arah terbaik, jam terbaik ini penting. Pada malam tahun baru Imlek adalah jam 11 malam. 11 malam belum sampai loh. Kan saya katakan malam tahun baru Imlek. Oh. Jadi arah terbaik adalah menghadap Tenggara. Kalau sembahyangnya di malam tahun baru, belum Imlek ya, itu waktunya adalah jam 11 malam sampai jam 00. Sampai jam 11 sampai 00. Jam 11 sampai 00. Itu adalah jam tikus. Jam tikus. Itu jam kekuasaan tikus. Oh. Lalu, dari jam 12 malam, jadi jam 00 sampai jam 1. Karena setiap jam itu, jam kekuasaan itu adalah 2 jam. Nah, kalau sembahyangnya jam 11 berarti malam Imlek dong, jam 11 malam. Belum Imlek. Tapi kalau sudah sembahyangnya jam 00 berarti sudah Imlek dong. Iya. Nah, jadi sembahyang yang terbaik adalah jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Itu jam tikus. Lalu yang kedua, jam tikus maksudnya? Jam kekuasaan tikus. Yang sembahyang harus jam tikus? Tidak. Yang sembahyang bukan orang sio tikus, tapi jam itu adalah jam tikus. Jam tikus disebutnya. Lalu yang kedua, sembahyang yang baik adalah sembahyang dari jam 1 subuh dini hari sampai jam 3. Ini kita sebut jam kerbau. Jam kerbau. Tadi jam tikus, nih jam kerbau. Jam tikus bagus. Jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Lalu jam kerbau, jam 1 dini hari sampai jam 3 subuh. Lalu setelah itu, kita skip. Jam macan nggak bagus. Jam macan nggak bagus. Jam macan itu jam 3 sampai jam 5. Kita skip. Itu tidak bagus untuk sembahyang. Lalu kita loncat ke jam kelinci. Jam kelinci. Jam kelinci adalah jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Setelah itu, kita skip jam naga. Jam naga dari jam 7 sampai jam 9 kita tidak pakai. Tidak bagus. Lalu kita pakai jam ular. Jam ular dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Setelah itu adalah jam kuda. Jam kuda dari jam 11 siang sampai jam 13 siang. Sampai jam 13 sampai jam 1. Ya, jadi untuk sembahyang Imlek, arah yang bagus tahun ini adalah menghadap ke arah Tenggara. Jam yang baik untuk sembahyang Imlek adalah kalau malam Imleknya mulai jam 23 sampai jam 00. Kalau sudah hari pas Imleknya jam 00 sampai jam 01. Oke. Lalu jam 01 sampai jam 03. 05 sampai 07. 09 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 13 siang. Ya. Itu. Ya, jadi harus lebih cocoknya kita memilih dari waktu yang ada itu. Sesuai dengan waktu yang kita punya. Karena ada orang punya kebiasaan kalau sembahyang Imlek maunya pagi jam 12 malam. Ada lagi suka orang pergi ke kelenteng jam 6. Gitu kan? Iya. Kalau dia pergi ke kelenteng jam 6 fine karena masih jam waktunya. 5 sampai jam 7 pagi itu jam baik untuk sembahyang jam kelinci. Bagaimana dengan bintang sakit ya, Mo? Kayaknya kan orang paling takut sakit juga nih.
Bintang sakit. Bintang sakit dalam Qi-Men Tunjia, salah satu ilmu metafisika Tiongkok kuno, karena saya juga adalah konsultan, disebut Tian Rui Xing. Tian Rui Xing. Ya, bintang sakit juga ada di Feng Shui. Tian Rui Xing, bintang sakit. Bintang sakit untuk tahun ini adanya di timur laut, dan di tengah rumah. Oh, berarti di arah timur laut, di tengah rumah. Ya. Dan yang membuatnya lebih buruk, timur laut itu elemennya adalah tanah. Oh, elemennya tanah. Di tengah rumah, elemennya adalah tanah. Tian Rui Xing, bintang sakit ini, elemennya tanah. Jadi, Tian Rui Xing, bintang sakit elemennya tanah, berada di timur laut, berada di tanah, berada di tengah rumah di tanah, dia akan menjadi semakin dahsyat bintang sakitnya. Waduh, ini kalau sudah begitu, gimana cara kiasnya nih? Cara kiasnya? Oke, saya akan memberikan dua cara kias. Satu, menggunakan alat. Kedua, dengan menggunakan praktek dharma. Karena saya seorang pandita Buddhis, saya tidak hanya akan memberikan kias dengan menggunakan alat, tapi saya memberikan alat dengan praktek dharma. Yang pertama, paket komplit ini. Usahakan kita tidak banyak beraktivitas di timur laut. Kita tidak banyak beraktivitas di timur laut dan di tengah rumah, karena timur laut dan tengah rumah itu terdapat bintang sakit, Tian Rui Xing, dan dua tempat itu elemennya tanah, jadi bintang sakitnya akan menjadi semakin kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melemahkan bintang sakit itu. Bintang sakit itu kita lemahkan. Oke, bintang sakit elemennya adalah tanah. Tanah itu akan menjadi lemah kalau dia melahirkan logam. Karena logam dari tanah. Logam diambil dari tanah. Nah, Sis adalah seorang wanita, sudah pernah melahirkan kan? Iya. Nah, kalau Sis setelah melahirkan, apa yang terjadi dengan Sis? Kalau kita udah melahirkan kan tubuh lemah. Jadi lemah. Nah, ini yang dilakukan oleh para konsultan Pak Zi atau Qi-Men Tunjia. Kita buat bintang sakit itu menjadi lemah. Wanita, kalau dia setelah melahirkan, dia pasti lemah. Tian Rui Xing, elemennya adalah tanah. Tanah melahirkan logam. Jadi logam itu akan membuat si tanah itu menjadi lemah. Maka saya sarankan menggantung Feng Ling. Feng Ling itu adalah lonceng angin. Feng Ling. Feng Ling adalah lonceng angin. Harus dicari lonceng angin yang berkaki 6 ya. Oh, yang berkaki 6. Berkaki 6, seperti ini ya. Feng Lingnya berkaki 6, dan Feng Lingnya itu harus dibuat dari logam. Oh, dari logam ya. Bukan dibuat dari... Kadang ada dari bambu. Atau dari plastik. Itu. Seperti ini kan. Ini agak kusut. Nah, ini... peralatannya udah keluar ini, Feng Ling. Nah, Feng Ling bentuknya seperti ini. Saya baru beli beberapa hari yang lalu di toko online. Harganya nggak mahal ya, 82.000 ya kalau nggak salah. Iya. Sebentar. Iya, sebentar ya. Proses sebentar. Sabar baru bisa mendapatkan hasil yang baik. Feng Ling itu kita gantung di timur laut. Bagian timur laut. Timur laut dari arah rumah kita. Nah, fungsi dari Feng Ling ini ketika dia kena angin, dia akan bergoyang. Karena kakinya itu yang jumlahnya 6 terbuat dari logam, dia akan berbunyi kerinting. Dan suara itu akan membuat sachi, energi membunuh dari si Tian Rui Xing, bintang sakit di timur laut itu menjadi membuyar, menjadi lemah. Oke, bisa saya pinjam? Gak apa-apa udah. Nah, ini dia agak kusut. Yang disebut dengan Feng Ling seperti ini.
Jadi iya. dia punya kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kakinya ada 6. Kakinya 6. Ketika dia kena angin, dia akan berdenting, kering. Nah, bunyi fungling ini akan membuat energi membunuh Sachi di daerah timur laut. Energi dari Tianruxing, bintang sakit itu menjadi membuyar. Saya ingatkan, cari yang kakinya berenam dan terbuat dari logam, bukan terbuat dari plastik atau bambu. Iya. Ingat ya. Yang kedua, kaki 6 logam. Yang kedua, untuk melemahkan Tianruxing, kita boleh menaruh bowl, menaruh mangkuk. Ini, mangkuknya ini harus dibuat dari logam ya. Logam. Karena kan saya sudah bilang, Tianruxing bintang sakit elemennya adalah tanah. Kita buat tanah itu menjadi lemah. Tanah melahirkan logam. Ini. Dan yang saya lakukan, ini sudah tahun kesekian. Kalau tahun ini, saya taruhnya kan di timur laut. Setiap pagi saya akan pukul. Saya akan membaca dulu mantra 6 suku kata. Om, Mani, Padme, Hum. Ingat, mantra 6 suku kata, kekuatannya adalah di kata pertama, di kata Om. Jadi kata Om itu harus panjang dan kuat. Berarti Om. Mani, Padme, Hum-nya boleh cepat. Jadi, saya akan baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore atau di malam hari. Saya baca Om, Mani, Padme, Hum. Om, Mani, Padme, Hum. Om, Mani, Padme, Hum. Ketika kita membacakan Om, Mani, Padme, Hum, itu adalah mantra Kuan Yin Pusat, mantra 6 suku kata yang sangat dahsyat kekuatannya. Pada saat kita membacakan mantra Om, Mani, Padme, Hum, kita ketuk bowl ini, maka dia akan mengeluarkan sebuah energi positif yang akan membuyarkan Sachi, energi membunuh di daerah timur laut, tempat kekuasaannya si Tianruxing. Dan saya biasa lakukan sehari 2 kali, pagi saya baca 3 kali, sore atau malam saya baca 3 kali. Terus, jadi satu lagi sis. Oke. Di dalamnya saya kasih uang logam, karena logam ini adalah uang logam terbuat dari logam. Kan saya bilang, bintang sakit elemennya tanah, saya lemahkan dengan melahirkan logam. Jadi semakin banyak logamnya, semakin bagus. Ya. Terus untuk fungling ini, ya lonceng angin, ketika kita taruh di atas, usahakan kita tidak lewat di bawah fungling itu. Oh, tidak lewat di bawah fungling itu, karena dia mengandung Sachi, energinya membunuh. Oh, ada energi Sachi. Jadi supaya tidak lewat gimana? Ya gantung funglingnya jangan tinggi-tinggi, direndahkan. Supaya kalau kita lewat, supaya si fungling itu tidak berada di kepala kita. Oh, diakalin. Dibikin agak rendah pakai tali, turun. Yang penting kan bunyinya. Jadi ketika kita harus melewati daerah timur laut, dia tidak berada di kepala kita. Oh, diakalin. Ini menjawab pertanyaan saya, melihat alatnya ada logamnya nih ya, Momo ya. Wah, luar biasa nih. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi saya membahas kias dari Tianruxing supaya jadi lemah, tidak berenergi Sachi membunuh menggunakan fungling, lonceng angin dengan menggunakan bowl. Sekarang apa yang kita harus lakukan untuk orang-orang yang bersio macan, kebetulan saya sionya macan, ular, menjawab pertanyaan saya. Ular, monyet dan babi. Apa yang harus dilakukan untuk menetralisir yang dikatakan tadi, Xing hukuman, Chong kontra, Po pecah, dan Hai mencelakai. Apa yang kita harus lakukan? Saya akan menjawab secara Buddhis. Ini adalah ajaran Buddha. Kalau tadi saya menggunakan alat, itu adalah metafisika Tiongkok kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Sebagai seorang pandita, saya harus membimbing umat-umat berjalan di dalam Dharma, bukan hanya yang adharma. Yang pertama, bagi 4 orang yang bersio itu adalah 1, berdana. Berdana, saya setuju. Berdananya bukan seminggu sekali, berdananya bukan sebulan sekali, tapi berdananya setiap hari. Berdana setiap hari itu
walaupun bagus, sedikit. kecil, Iya. walaupun sedikit. Contoh, ada seseorang, dia gajinya 9 juta rupiah. Dia berdana setiap kali gajian, dia berdana 10%. Entah untuk wihara, entah untuk sangga, untuk fakir miskin. Dia berdana 10% hanya sebulan sekali, which is 900.000. Kalau saya tidak akan lakukan itu. Saya akan lakukan 900.000 saya bagi 30 hari. Saya akan lakukan 30.000 rupiah, tapi setiap hari tidak terputus. Oh, jadi semakin banyak kali, bukan semakin banyak besar nilainya, ya. Jangan salah, itu adalah persepsi yang salah. Semakin lebih banyak kali itu lebih Semakin benar. sering, jauh semakin baik. Kenapa? Karena pada saat kita berdana sebulan sekali, setelah kita berdana, kita punya masalah. Mungkin di jalan motor kita, mobil kita disalip orang, kita menjadi tersinggung, jadi marah. Itu sudah mengkontaminasi batin kita. Jadi sudah mengurangi parami dari perbuatan yang kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan kecil, sedikit, tetapi 30 hari. Ada 1 hari yang terkontaminasi, 2 hari yang terkontaminasi, 28 hari masih murni. Berarti mempengaruhi seperti pelan-pelan gitu ya. Oke. Caranya, kerjanya lambat tapi sering gitu. Yang kedua, untuk menetralisir Sing Chong Po Hai adalah dengan melakukan Fang Sheng. Fang berarti melepaskan, Sheng makhluk hidup. Kita melepaskan makhluk hidup dari kematian. Di dalam Buddhisme kita menyebutnya abaya dana. Abaya dana sebetulnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah memaafkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang telah menjahati kita, itu abaya dana, Fang. Yang kedua, Fang Sheng adalah melepaskan Sheng makhluk hidup. Melepaskan makhluk hidup dari kematian. Kita beli umpamanya apa? Belut, lele, labi-labi itu pig di pasar. Kalau kita tidak beli, ada ibu-ibu encim-encim datang beli dan dipotong. Kita beli sehingga dia tidak dipotong, lalu kita lepaskan di habitatnya. Jangan asal lepas. Kalau kita tahu sungai itu banyak orang mancing, kita masih lepas, berarti kita tidak punya panye, tidak punya wisdom, kebijaksanaan. Dan satu, saya paling anti Fang Sheng dengan melepaskan burung-burung kecil, burung-burung sawah, burung pipit. No Fang Sheng untuk itu. Karena burung-burung pipit, begitu kita lepas, dia akan menjadi Sa Sheng. Sa membunuh, Sheng makhluk hidup. Bukan melepaskan makhluk hidup dari kematian, tetapi Sa Sheng. Membunuh makhluk hidup. Well, 50-60 tahun yang lalu tidak ada orang Fang Sheng burung pipit, burung sawah. Tapi orang-orang kampung melihat peluang, karena mereka sering melihat orang-orang Tionghoa khususnya di kelenteng suka melepaskan makhluk hidup. Mereka tangkap burung itu, lalu dibawa ke Jakarta, ke kota besar, dan dijual di kelenteng-kelenteng dan laku. Setelah itu jadi bisnis mereka. Burung-burung itu hanya bisa hidup di sawah. Kalau dia dipindahkan habitatnya dari sawah ke kota, dalam waktu 3 atau 4 hari dia pasti akan mati. Jadi yang terjadi bukannya Fang Sheng melepaskan makhluk hidup, tetapi Sa Sheng membunuh makhluk hidup. Jadi bukan habitatnya itu hidup. Oke, yang ketiga, untuk mengeliminasi atau menetralisir Sing Chong Po Hai adalah membaca parita atau Nianqing setiap hari. Untuk kaum Theravada, sukanya baca parita, monggo. Untuk kaum Mahayana, mereka mau Nianqing, Liam Keng, Nianfo, monggo. Silakan. Lalu yang keempat adalah memaafkan dan melupakan orang yang telah menjahati kita. Nah, ingat ya, pada saat kita mempunyai dendam, pada saat kita benci dengan seseorang, energi negatifnya tuh luar biasa tingginya. Dan itu akan membuat organ-organ di tubuh kita menjadi lemah dan kita gampang sakit. Bahkan kebencian dan dendam yang saya sering sebut luka batin, dalam jangka waktu lama akan membuat sel-sel kanker di tubuh kita yang sedang tertidur bangun dan berlari sprint. Jadi aktif kembali. Ya. Hati-hati. Orang yang punya kebencian, dendam, luka batin, ya, itu
sangat-sangat rentan terkena penyakit kanker. kanker ya. Dan yang kelima adalah meditasi. Meditasi, tetap pelepasan ya. Meditasi. Meditasi, Anda boleh memilih meditasi yang Anda suka. Boleh samatha, bhavana, boleh vipassana, bhavana, atau bahkan campuran keduanya. Metode apa yang baik, Romo, untuk meditasi? Terserah. Setiap orang berbeda karakternya. Setiap orang berbeda. Ya, saya adalah asisten mentor di TWIM. Tapi saya tidak akan mengatakan TWIM adalah yang terbaik. TWIM cocok untuk saya. Mungkin untuk orang lain, ada yang lebih cocok dengan metode lain. Dan yang keenam, yang terakhir, adalah mengontrol emosi. Kontrol emosi. Untuk orang-orang yang kena Sing Chong Po Hai, emosi harus dikontrol. Dan ini berkaitan dengan yang tadi, yang kelima, meditasi. Untuk orang-orang yang setiap hari meditasi, meditator, biasanya dia mampu mengontrol emosinya. Lebih mampu mengendalikan. Jauh lebih mampu mengendalikan emosi daripada orang-orang yang tidak bermeditasi. Karena ketika seseorang emosi, inilah yang membuat karma buruknya lebih cepat berbuah. Cepat matang jadinya ya. Iya. Jadi mendengarkan penjelasan Romo tentang keberuntungan tahun ini dan dengan kias segala macam ini ada satu closing statement ya untuk orang-orang atau umat-umat atau pendengar kita ini, ada satu closing statement ya sebagai pegangan kita dalam menyambut tahun baru Imlek. Apa? Ya. Ya. Oke. Untuk menyambut tahun baru Imlek, saya hanya akan mengutip apa yang Guru Buddha pernah ajarkan 2600 tahun yang lalu. 1, jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahat. Berarti kalau disebut dengan jangan berbuat jahat, kita praktek 5 sila. Ya, 5 sila itu bertekad untuk tidak membunuh atau melukai makhluk hidup, bertekad untuk tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak diberikan, bertekad untuk tidak melakukan hubungan asusila, bertekad untuk tidak berdusta, bergosip, berkata kasar atau memfitnah, bertekad untuk tidak meminum makanan yang memabukkan atau melemahkan narkoba. Jadi jangan berbuat jahat, itu adalah 5. Terus tambahkan kebajikan. Tambahkan kebajikan apa sih? Berdana. Berdana setiap hari, walaupun hanya 1000, 2000, tapi setiap hari. Tidak ada hari tanpa dana. Ya, ajaran Buddha itu hanya gampang kok. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Sucikan hati dan pikiran apa sih? Bermeditasi. Ketika Anda bermeditasi setiap hari, Anda sedang menyucikan hati dan pikiran Anda. Dan yang selanjutnya saya ingin ingatkan, kita bisa ada di dunia ini karena orang tua kita, karena mama dan papa kita. Jadi, bila Anda masih mempunyai mama dan papa, cintailah mereka, rawatlah mereka, dengarkan mereka, penuhi kebutuhan mereka, bukan secara mewah, tapi paling tidak kalau sakit kita bisa memberikan obat. Kalau pakaiannya sudah usang, kita bisa beli yang baru walaupun tidak mahal. Karena ingat, mama dan papa adalah bodhisatwa yang hidup di dunia ini. Dan bagaimana kalau mama dan papa sudah tidak ada? Kalau mama dan papa sudah tidak ada, jangan lupa secara berkala untuk melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Dan setiap bulan April awal, jangan lupa ziarah kubur. Qingming atau Chengbing. Ya. Saya tidak pernah absen menyembayangi almarhum papa saya sejak tahun pertama papa saya meninggal sampai hari ini. Jadi saya pernah punya orang tua, walaupun sekarang sudah meninggal. Jadi saya mengingat mereka dengan melakukan pelimpahan jasa, dan setiap
hari Qingming atau Qingbing, saya pergi ke makam untuk berziarah. Bahkan bukan hanya papa dan mama saya, tapi juga kakek dan nenek saya. Kakek dan nenek saya harus pergi ke Bandung, ke kuburan Cikadut. Saya pergi, saya sembahyang. Iya, bagus sekali ya Romo ya. Romo, ini kan tahun Imlek kita, ini tahun Imlek yang 2576 ya. Kayaknya saya bongkar-bongkar kalender ini ternyata ada Lunggue. Biasanya orang bilang Lunggue di bulan Juni ya. Lakgue-nya ada Jungue. Ini biasanya orang penasaran maknanya apa nih? Kenapa bisa ada begitu ya? Kok jadi double sih bulan 6-nya? Gitu, Mo. Bisa minta sedikit penjelasannya, Mo? Sis, gak punya kerjaan ya? Kalender kok dibongkar-bongkar. Penasaran. Oke. Berbicara tentang Lunggue. Lunggue ini cukup pertanyaan yang sangat bagus. Kita harus melihat penanggalan Tionghoa menggunakan lunar calendar, penanggalan bulan. Berarti bulan mengelilingi bumi. Berbeda dengan solar calendar. Solar calendar adalah penanggalan matahari. Berarti bumi mengelilingi matahari. Di dalam lunar calendar, kalender lunar, kita hanya mempunyai 29 sampai 30 hari setiap bulan. Iya. Sangat berbeda dengan solar calendar. Bisa sampai penanggalan solar setiap bulan ada 30 bahkan 31 hari. Nah, dalam satu tahun penanggalan lunar itu hanya ada 354 hari. Maksimal 355 hari. Seperti penanggalan Arab. Penanggalan Arab pun menggunakan penanggalan lunar. Mereka hanya mempunyai 354 sampai 355 hari. Penanggalan solar, penanggalan matahari, ada 365 hari. Kadang-kadang di tahun kabisat ada 366 hari. Iya. Jadi yang disebut dengan lun, itu adalah bulan kabisat. Yang disebut dengan lun adalah bulan kabisat di dalam penanggalan lunar. Penanggalan lunar ini unik ya. Dia disebut penanggalan lunar, tetapi dia juga menggunakan penanggalan solar. Jadi antara lunar dengan solar digabung, maka dia disebut lunisolar. Lunisolar. Luni, L-U-N ini. L-U-N ini, lunisolar. Lunisolar ini tidak murni penanggalan bulan, lunar, tapi juga tidak murni penanggalan solar. Gabungan antara penanggalan bulan dengan penanggalan solar. Nah, kita lihat. Dalam penanggalan solar, ya solar calendar, penanggalan solar, itu sebetulnya dalam satu tahun itu ada 365,242 hari. Tidak mutlak 365. Iya, ada lebih. Jadi ada lebihnya 242 hari. Makanya setiap 3 tahun penanggalan solar itu kan hanya 365 hari. Lalu di tahun keempat ada tahun kabisat. 36. Bulan Februari ada 29 hari. Nah, kenapa bulan Februari ini ada 29 hari? Ditambahkan 1 hari untuk menggenapi tahun solar itu yang sudah kekurangan selama 3 tahun pertama. Demikian pula dengan penanggalan Imlek. Penanggalan Imlek atau Luna. Luna setiap tahun kalau dibandingkan dengan penanggalan solar pasti min 10-11 hari. Pasti min 10-11 hari, 10-11 hari. Setelah 3 tahun, klop kan? Jadi 1 bulan kan? Ditambahkanlah lun supaya dia tidak kekurangan. Nah, lun itu uniknya ditambahkan hanya di pertengahan tahun. Biasanya kalau tidak di gogwe, dia di lakwe. Oh, selalu itu. Selalu ditambahkannya di bulan ke-5 Imlek, bulan ke-6 atau bulan ke-7. Lun tidak pernah ditambahkan di tahun-tahun, tidak pernah ditambahkan di bulan-bulan yang lain. Berbeda dengan penanggalan Arab. Penanggalan Arab murni penanggalan Luna, penanggalan bulan.
Jadi setiap tahun penanggalan Arab selalu kurang 10 atau 11 hari. Bisa berkurang. Makanya lihat. Lebih cepat. Lihat, Idul Fitri. Idul Fitri setiap tahun maju 10 hari atau 11 hari. Terus dia maju. Dia tidak pernah mundur. Karena murni penanggalan lunar. Makanya beda dengan penanggalan Imlek. Orang-orang Tionghoa. Orang Tionghoa setiap tahun Imlek maju. 10 atau 11 hari, 10 hari, 10 hari. Setelah 3 tahun, dia mundur lagi 30 hari. Karena ada Lun. Iya, makanya betul. Tahun depan, Imleknya mundur. Sekarang kan Imlek tanggal 29 Januari. Tahun depan, Imlek mundur. Dia masuk di bulan Februari. Tidak dengan Idul Fitri. Idul Fitri menggunakan penanggalan Arab yang murni penanggalan bulan. Lunar. Jadi dia maju terus. Makanya tidak heran nanti ini 3 tahun yang akan datang Idul Fitri sama tahun baru Imlek itu hanya berbeda 2 hari. 2 hari lebih dekat. Nanti setelah beberapa tahun kemudian dia berdekatan dengan Christmas, dengan Natal. Karena dia maju terus, tidak pernah mundur. Dan ini ngomong satu lagi yang ada herankan ini. Tahun ini tahun Imleknya 2576. Atau ada yang bilang, sebagian bilang 4723. Mana yang benar ini? Oke. Kalau kita mau jujur, Imlek tahun ini adalah Imlek yang ke 4723. Kita harus menambahkan di belakangnya HE. HE itu Huangti era. Huangti era Huangti. Huangti adalah kaisar kuning dari prasejarah. Orang-orang Tionghoa, nenek moyang kita, telah merayakan Imlek 27 abad sebelum Masehi. Tepatnya tahun 2697 sebelum Masehi. Jadi Huangti era, Huangti itu kaisar kuning. Ya, itu adalah salah satu kaisar terkenal dalam prasejarah Tiongkok. Jadi orang-orang Tionghoa telah merayakan Imlek 4.723 tahun. Tahun ini yang ke-4723 HE, Huangti era. Tetapi kalau kita melihat kalender, di situ ditulis tahun ini adalah tahun yang ke-2576 Imleknya. 2576 itu kita harus tambahkan KE, Confucius era Confucius, era Konghucu. Nah, Konghucu atau Confucius ini adalah seorang guru yang sangat luar biasa yang pernah hidup di bumi Tiongkok. Beliau mengajarkan tentang etika dan moralitas. Konghucu dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi. Karena jasa-jasa dari Konghucu, dari Confucius, Nabi Konghucu, begitu luar biasa, sehingga orang-orang Tionghoa, nenek moyang kita, menganggap hari kelahiran dari Konghucu atau Confucius itu adalah hari pertama Imlek. Jadi kalau kita lihat sekarang, Konghucu lahir tahun 551 sebelum Masehi. Tahun ini tahun 2025. 2025 ditambah 551, kita akan mendapatkan 2576. Harus kita tambahkan KE. Confucius era. Jadi kalau orang mau bilang 2576, ya saya sih fine-fine saja. Tapi jangan pernah menyalahkan orang-orang yang bilang tahun ini tahun 4723. Itu adalah yang lebih tua lagi, ya, lebih benar ya. Di zaman Huangti, kaisar kuning ya, zaman prasejarah. Waduh, berbicara tentang Imlek ini, kalau sama Romo Jeffrey ini tidak ada habisnya nih. Sampai waktu kita juga sudah sampai di penghujung acara nih ya. Jadi di kesempatan ini, boleh mau kita sama-sama mengucapkan selamat menyambut Imlek kepada pendengar kita ya. Ya, marilah kita sekalian selamat menyambut tahun baru Imlek. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kung Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le, Sen Ti Qian Gang, Nian Nian Rou Yi. Ya, Namo Budaya. Baik, Cao Nian. Oke.